Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mario Indriawan dari Prodi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim dengan kelas C dengan NIM 1523424087. Di sini saya akan menjelaskan proposal dari usaha bisnis saya yang berjudul Pengembangan Layanan Transportasi Maritim Terintegrasi yang bernama FF Max untuk mendukung efisiensi ekspor impor. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari FF Max. FF Max merupakan gagasan inovatif di sektor transportasi maritim yang hadir untuk meningkatkan efisiensi proses ekspor impor di Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang bergantung pada jalur laut, proses pengiriman masih menghadapi kendala seperti biaya logistik tinggi, kurangnya konsolidasi, muatan, dan minimnya integrasi layanan. FF Max menawarkan solusi lain pengangkutan kontainer dan logistik berbasis sistem digital yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah diakses dengan menghubungkan pemilik kargo, perusahaan pelayaran, operator pelabuhan, dan penyediaan logistik dalam satu ekosistem. FF Max berpotensi memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global. Lalu di sini ada jenis jasa yang ditawarkan, yaitu yang pertama ada layanan pengiriman barang laut, yang kedua ada layanan konsolidasi muatan, lalu ada layanan pengangkutan antar pelabuhan, lalu layanan dokumentasi dan kepabeanan, lalu layanan pemantauan pengiriman atau tracking. Lalu di sini ada segmentasi pelanggannya. Yang pertama itu ada UMKM dan pelaku usaha kecil eksportir. Lalu yang kedua itu ada perusahaan menengah dan besar. Lalu ada perusahaan logistik dan freight forwarder. Lalu yang keempat ada perusahaan industri dan manufaktur. Lalu yang kelima ada importir barang dagang atau retail. Di sini ada nilai tambah dari FF Max. Biaya pengiriman lebih efisien. Lalu yang kedua itu ada proses pengiriman lebih mudah dan terpadu. Lalu yang ketiga ada transparansi informasi dan pelacakan barang. Yang keempat itu ada mendukung pelaku UMKM dan untuk ekspor. Lalu yang terakhir ada layanan profesional dan berstandar maritim. Lalu di sini ada analisis SWOT usaha. Yang pertama itu ada strike atau kekuatan, sistem pelacakan pengiriman pelanggan bisa melihat posisi barang dengan jelas. Lalu yang kedua itu ada efisien biaya logistik, biaya lebih hemat karena sistem konsolidasi muatan. Lalu selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Masih perusahaan baru, perlu waktu untuk membangun kepercayaan pelanggan dan mitra. Lalu ada investasi awal cukup besar, terutama untuk sistem operasional dan jaringan logistik. Lalu yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang. Pertumbuhan ekspor impor Indonesia terus meningkat. Lalu digitalisasi logistik maritim semakin berkembang. Lalu yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Persaingan dengan perusahaan logistik besar yang sudah mapan. Yang kedua itu perubahan regulasi kepabeanan dan kepelabuhan. Lalu di sini ada skema pembiayaan dan modal kemitraan. Eh, Skema pembiayaan awal FFMAF dikembangkan sebagai bisnis layanan maritim berbasis platform digital sehingga kebutuhan pembiayaan lebih difokuskan pada pembuatan sistem perusahaan operasional serta penguatan jaringan mitra. Adapun skema pembiayaan awal direncanakan sebagai berikut. Yang A, kontribusi modal dari pendiri sebesar 200 juta untuk keperluan awal perusahaan seperti pengembangan sistem, kebutuhan operasional, dan promosi awal. Lalu, ada tambahan pendanaan dari mitra atau investor sebesar 150 juta yang dialokasikan untuk pengembangan fitur lanjut dan perluasan area layanan. Lalu ada model kemitraannya. FF Max membangun pola kerja sama dengan pelaku industri logistik, perusahaan pelayaran, dan freight forwarder sebagai mitra utama. Bentuk kemitraan yang diterapkan antara lain, yang pertama itu ada skema komisi transaksi, di mana FF Max memperoleh bagian komisi sebesar 5-10% dari setiap transaksi
layanan pengiriman yang diproses melalui platform, skema skema langganan atau subscription untuk mitra logistik yang memberikan fasilitas tambahan seperti prioritas penawaran, promosi layanan, dan akses laporan analitik operasional. Lalu itu selanjutnya ada estimasi kebutuhan investasi awal dan sumber pendapatannya. Estimasi kebutuhan investasi awal yang pertama itu pengembangan platform digital dan sistem operasional yang sebesar 130 juta. Eh, Lalu yang kedua ada infrastruktur teknologi atau server domain keamanan data selama 1 tahun yang sebesar 30 juta rupiah. Lalu yang ketiga ada kegiatan pemasaran awal dan promosi digital yang sebesar 50 juta rupiah. Biaya legalitas, usaha dan administrasi sebesar 20 juta rupiah. Lalu kelima ada biaya operasional awal selama 3 bulan sebesar 65 juta semua. Total estimasi investasi awal itu adalah 300 juta rupiah. Lalu di sini ada sumber pendapatannya dari FS Max. Yang pertama itu ada pendapatan dari komisi transaksi nilai transaksi rata-rata 12 juta rupiah per pengiriman. Lalu perkiraan jumlah transaksi bulanan kurang lebih itu ada 45 transaksi komisi rata-rata 7%. Perkiraan pendapatan yaitu 45 dikali 12 juta dikali 7% sama dengan 13.800.000 per bulan. Lalu yang kedua itu ada pendapatan dari biaya langganan mitra. Biaya langganan sebesar 1.200.000 per bulan. Jumlah mitra berlangganan 10 perusahaan, perkiraan pendapatan 10 dikali 1.200.000 sama dengan 12 juta ribu per bulan. Jadi total estimasi pendapatan bulanannya kurang lebih 49.800.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada detail estimasi biaya. Biaya investasi awal yang pertama pembangunan sistem digital dan aplikasi sebesar 130 juta rupiah. Lalu yang kedua ada legalitas usaha dan perizinan dasar sebesar 20 juta rupiah. Lalu yang ketiga ada perangkat kerja dan software pendukung sebesar 30 juta rupiah. Lalu ada biaya investasi awal eh, sebesar 80 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada biaya operasional bulanan. Yang pertama itu ada server dan pemeliharaan sistem yang itu sebesar 6 juta rupiah. Lalu ada gaji tim inti seperti admin, operasional, IT atau support yang itu sebesar 15 juta rupiah. Lalu yang ketiga ada promosi dan pemasaran digital itu sebesar 6 juta rupiah. Lalu yang keempat ada biaya operasional umum 4 juta rupiah. Jadi total biaya operasional bulanannya itu adalah 31 juta rupiah. Lalu ada analisis kelayakan sederhana. Dengan estimasi pendapatan bulanan 49.800.000 rupiah dan kebutuhan biaya operasional 31 juta rupiah, maka FF Max berpotensi menghasilkan laba operasional sekitar 18.800.000 rupiah per bulan pada tahun pertama. Lalu selanjutnya ada strategi keberlanjutan lingkungan dan sosial. FF Max berkomitmen menerapkan prinsip keberlanjutan melalui yang pertama, penggunaan dokumen digital untuk meminimalkan penggunaan kertas. Lalu ada pengelolaan pengiriman berbasis konsolidasi untuk menekan emisi logistik. Lalu ada peningkatan akses layanan logistik bagi UMKM eksportir, serta kontribusi terhadap penciptaan peluang kerja di sektor maritim dan logistik. Dengan pendekatan ini, FF Max tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan nilai manfaat sosial dan lingkungan. Lalu ada kesimpulannya dari perusahaan FF Max ini. FF Max Smart atau Smart Integrated Transport and Logistics Service hadir sebagai solusi logistik padu berbasis teknologi untuk menghadapi masalah biaya tinggi, keterlambatan distribusi, dan minimnya digitalisasi layanan. Dengan peluang pasar yang terus berkembang, serta dukungan kemitraan dan strategi pembiayaan yang terancam, FF Max berpotensi tumbuh berkelanjutan sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelanggan, mitra, dan sektor logistik Indonesia. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.